Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kembali kita bersaat teduh 30 menit ke depan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dipenuhi senantiasa dengan roh-Nya melalui pemberitaan firman dan kita memuji menyembah Tuhan. Apabila ada yang sakit, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya di hadirat-Nya Tuhan sediakan kesembuhan. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, segala hormat kami bawa di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami yang berada di sini dan juga jemaat yang berada di rumah Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau memuji menyembah Tuhan, kami mau mengangkat suara kami Tuhan untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu, kiranya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami untuk memberikan kami kekuatan yang baru, untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut hadirat-Mu, kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, kita angkat pujian ini, kita sama-sama sepakat. Katakan kita rindu, katakan kita siap. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Kau Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
dan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebab kami lebih dari 2 orang ya Tuhan. Kami lebih dari 3 orang ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Tidak ada yang bisa membatasi kami Tuhan. Ketika kami berada di hadirat-Mu, kami sepakat. Kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bawa kami ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau agungkan Engkau ya Tuhan. Sama-sama katakan. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang telah ubahkan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Katakan, sebab itu kami memuji. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat hatimu, katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami angkat
Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau gunung batuku, Engkaulah segalanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi Kau Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Ya nama syana kalama syano, ya nana bakaria nama karya takasikia nama syana. Engkaulah pengagungan kami ya Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkaulah kemuliaan kami, Engkau segalanya. Terpuji Engkau Tuhan, tiada Allah seperti Kau, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Kami sembah, kami hormati Engkau Tuhan, Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diteguhkan Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh menjadi orang-orang yang setia berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu sembuh Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau menjadikan kelegaan. Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Engkau yang menghilangkan Tuhan segala apa yang menjadi keluh kesah di dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah tempat kami bersandar Tuhan. Oh kota benteng kami yang teguh, menara perisai kami yang kuat. Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi semua kami Tuhan, kami yang ada di sini dan jemaat yang berada di rumah. Kami mau dengar firman, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Yes, Lord. Amin. 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 Selamat pagi saudara-saudari jemaat GBI Avia, Shalom. Tuhan memberkati ya, pagi hari ini kita tahu satu judul yang ingin saya share kepada kita semua, yaitu tinggikan firman Tuhan. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus selalu mata kita itu memandang kepada Tuhan, memandang kepada firman Tuhan. Kita harus tahu jelas bahwa Tuhan Yesuslah Dia yang menyelamatkan kita, bukan orang lain, bukan apapun teori, teolog, aliran, denominasi. Enggak, satu hal saja, yaitu Tuhan Yesus. Dan Dia sendiri adalah firman. Nah kita belajar, kita lihat slide berikutnya ya. Siapa firman itu? Di Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas sekali ya. Pada mulanya adalah firman. Mandarin itu firman adalah tahu. Tahu itu luar biasa. 5.000 tahun yang lalu orang Tionghoa zaman itu pun sudah mengerti apa itu tahu. Yaitu yang tertinggi dari surga, dari langit tiada lagi yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih hebat daripada tahu, yaitu firman. Dan siapa itu firman? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudari kita jangan lupa bahwa firman itu sendiri adalah Allah. Tidak ada hal lain. Dia sendiri ada Allah. Kemudian kita lihat bahwa firman itu dahsyat. Di berikutnya adalah di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah itulah kedahsyatannya, segala sesuatu. Berarti kita lihat kosmik alam semesta ini bukan hanya dunia bumi kita saja yang kecil itu. Tetapi kalau kita lihat seluruh galaksi, alam semesta itu tidak terhitung ya, bintang-bintang maupun planet-planet yang ada di langit itu, di alam semesta itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab di Yohanes pasal 1 ayat 3 itu memang adalah benar, adalah sesungguhnya. Jadi hati kita, iman kita baru bisa menjadi kuat dan tidak disesatkan oleh apapun yang dikatakan di luar ataupun di sosial media. Berikutnya kebesaran Tuhan Yesus. Nah di sini. Jadi kita lebih kurang sudah tahu firman itu siapa, ya. Firman itu sendiri sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebelum Ia menjelma datang ke dunia sebagai manusia, Ia sendiri adalah Tuhan. Ia adalah Allah juga, ya, seperti tadi kita bahas. Dan di Wahyu Alkitab yang terakhir itu adalah Wahyu di pasal 19 dikatakan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Bahasa Inggris, the Word of God. 神知道. Kalau kita yang mengerti, ya, selain bahasa Indonesia, kita melihat Alkitab itu menulis Ia adalah the Word of God, 神知道. Itu sungguh dahsyat, itu luar biasa Tuhan Yesus. Kita jangan melihat Tuhan Yesus, ya Ia hanya manusia. Ada orang berkata demikian, Ia kan dilahirkan di dunia, ya manusia juga. Ya walaupun Ia bisa melakukan mujizat segala macam, tetapi mana mungkin Ia Allah. Tetapi kita sudah bahas sebelumnya, Ia betul-betul adalah Allah. He is the Word of God, the anointed Word of God. Firman Tuhan itu adalah firman yang memberi hidup kepada orang. Bayangkan Tuhan Yesus, Dia bisa menghidupkan kembali Lazarus hanya dengan katanya saja. Ia bisa, bahasa Inggris berkatakan rebuke. Dia marah pada pohon ara dan pohon ara itu menjadi layu. Bayangkan ya, satu pohon mau jadi layu itu butuh lama waktunya. Tetapi dalam 24 jam lebih kurang seperti itu, Tuhan Yesus itu melihat pohon ara itu yang seharusnya berbuah dan ia tidak berbuah. Dia bilang tidak perlu berbuah lagi, pohon ini tidak perlu ada lagi. Dan pohon itu ternyata setelah 24 jam menjadi layu. Berarti dari akarnya pelan-pelan itu layu. Itu kan luar biasa. Tuhan Yesus bisa menyuruh ombak menjadi tenang. Ya, badai menjadi tenang. Dan lebih hebat lagi, Ia memberikan wewenang itu kepada setiap orang yang percaya kepada Ia. Dan di Markus 11:24 Dia katakan, semua orang yang percaya kepada Ia dan dengan mulut kita bisa menyuruh gunung pindah dan gunung itu akan pindah juga. Nah, berikutnya kita lihat, kita adalah benih yang tidak fana. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 23-25 berkata, karena kamu, yaitu Anda dan saya, telah dilahirkan kembali dari benih yang fana, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah, the Word of God, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dengar saudara-saudari semuanya. Dunia ini akan pergi. Akan digantikan dengan, kita bilanglah dunia baru. Ya. Tetapi firman Tuhan itu tidak akan hilang, tidak pernah akan tiada. Ia akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi begitu penting kita itu memeluk Tuhan Yesus, kita percaya 100% sungguh-sungguh pada apa yang dikatakannya di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Iman ini tidak boleh ragu, tidak boleh goyah. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hidup untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, firman Tuhan itu menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita.
Saudara-saudari yang lemah, yang ada penyakit, yang lagi sakit, datanglah ke hadapan Dia. Dan hanya dengan firman-Nya kita bisa disembuhkan, dikuatkan. Saya alami itu. Dan saya mau mengatakan ini adalah betul, sungguh ya dan amin. Bukan dokter hebat, bukan obat hebat, tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Karena firman Tuhan adalah obat untuk tubuh kita. The word of God is medicine to our flesh. Buat orang yang sudah mendapatkan firman Tuhan, ia merupakan kesembuhan, ia merupakan sesuatu yang bisa menyegarkan tubuh kita, pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh bersujud kepadanya. Anda tahu tidak sekarang terjadi apa di Eropa? Selama ini kita tahu Eropa itu sudah meninggalkan gereja, orang jarang ke gereja dan sebagainya, bahkan gereja dijual menjadi mall, itu betul. Tetapi belakangan ini sudah muncul satu gerakan yang diadakan oleh Roh Kudus. Namanya Presence Revival. Bukan saja di Belanda, mulainya di Belanda, ya, tetapi sekolah-sekolah berkembang ke London, bahkan ke Israel, Tel Aviv, ke Afrika, kemana-mana ya. Orang itu berkumpul di tempat umum, yaitu di publik, ya. Di luar negeri memang itu punya namanya ya lapangan-lapangan yang besar sekali, bisa ribuan orang itu berdiri berjejer, itu lapangan umum itu. Nah mereka duduk di situ, mereka memuji, ada yang membawa satu organ gitu ya. Mereka itu rame-rame ratusan orang berkumpul. Orang-orang yang tidak tahu dari mana. Ada yang lagi nunggu kereta, ada yang lagi mau pergi kemana, tetapi singgah sebentar, ikut memuji. Bahkan mereka itu berlutut, mereka menangis. Saat aku menonton YouTube itu, saya mau katakan saudara-saudari, saya yang sudah lama memuji Tuhan tanpa air mata, sekarang saya bisa memuji Tuhan dengan keluarkan air mata yang luar biasa banyaknya. Karena saya bisa merasakan Tuhan hadir saat kita memuji Dia, menyembah Dia, dan mencari Dia dengan kehausan yang sungguh-sungguh. Ia hidup, Ia ada di situ. Jadi melalui firman ini biarlah kita gerakkan hati kita kembali kepada Dia, mencari Ia. Firman Tuhan haruslah berada di dalam hati kita, yaitu dikatakan di Mazmur berikutnya 119 ayat 127. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kita tahu emas itu harganya naik terus. Tetapi apapun yang namanya emas, kita mati tidak bisa bawa pergi mana-mana. Tetapi pemazmur sudah menyatakan di sini, dia mencintai perintah Tuhan itu lebih daripada emas. Waktu Daud menyediakan emas untuk anaknya Solomon membangun bait Allah, itu emasnya itu berton-ton, tak berapa ratus ton atau berapa ribu ton, kita tidak tahu lah harganya. Karena ia melihat Tuhan itu jauh lebih berharga, firman Tuhan berharga daripada emas, sehingga ia rela sumbangkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk bait Tuhan. Pertanyaan saya kepada kita semuanya, seberapa penting firman Tuhan, Tuhan Yesus itu sendiri ada di dalam hati Anda? Buat saya dan keluarga saya, Tuhan Yesus itu nomor satu. Saya memberi tempat yang tertinggi, the highest esteem, the highest value for Jesus, for His word di dalam hidupku. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Tidak ada yang lebih bernilai, berharga daripada Dia. Suatu hari kita akan bertemu dengan Dia di surga, betul tidak? Sebelum ke sana, baiklah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Dia, dan dapatkan imbalan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau tidak, sayang dong, Anda akan sampai di surga dengan tak dapat apa-apa, hanya tiket masuk ke surga saja. Tetapi mari saudara-saudari bangkit, keluar dari rumah, melayani Tuhan Yesus. Gereja membutuhkan diri kita. Tuhan Yesus membutuhkan diri kita untuk pekerjaannya yang begitu banyak. Terakhir,
Di Yohanes 17, 22, 23, 26 berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Tuhan ingin kita senantiasa ada di dalam diri Dia, tidak pergi dari Dia. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi kita semuanya harus senantiasa itu bersatu, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Saudara-saudari, ingat Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam diri kita. Jangan khawatir, Dia tidak meninggalkan diri kita. Saat kita itu ada di tempat yang paling dalam kekelaman, paling gelap kegelapan, jangan putus asa. Ia ada bersama kita. He abides in us and we abide in Him. Kita juga sama, ada di dalam Dia. Walaupun mata tak nampak, tapi kalau kita mencari Dia dengan hati, dengan air mata, kita akan tahu bahwa betul apa yang dikatakan di ayat 26 itu benar. Ia ada di dalam diri kita. Ini janji Dia. Jadi marilah saudara-saudari, kita kuatkan diri, sekali lagi kembali kepada Tuhan Yesus. Cari Dia sungguh-sungguh, jangan dikalahkan oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Saya tahu masalah itu kadang terlalu besar, kita tak sanggup pikul, justru tak sanggup pikul, kita perlu Tuhan Yesus. Kita harus kembali kepada Dia, kita serahkan semua beban kepada Dia. Semua kekhawatiran, semua ketakutan, semuanya kita serahkan kepada Dia. Dan melalui Dialah kita akan diberi peace, ketenangan, damai sejahtera yang luar biasa. Karena di Yohanes pasal 14, 27, Tuhan Yesus berkata, peace I live with you, my peace I give unto you. Bayangkan damai sejahtera dari Dia sendiri, Dia berikan kepada kita. Saya menyambut damai sejahtera Tuhan Yesus ke dalam rumahku setiap hari. Saya katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera itu. Karena itu jauh lebih berharga daripada emas. Anda punya puluhan miliar, ratusan miliar pun gak ada gunanya kalau Anda gak punya damai di dalam hati. Betul tidak? Tidak ada damai dalam keluarga, tidak ada damai dalam pernikahanmu, tidak ada damai antara Anda dengan anak-anak ataupun dengan siapapun, dengan teman-teman. Marilah Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan damai sejahtera yang berlimpah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di surga, terpujilah nama-Mu. Engkau Bapa yang baik. Kami memuji, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami jaminan, yaitu firman Allah yang senantiasa ada bersama kami, ada selalu tinggal di dalam kami dan kami boleh tinggal di dalam Ia. Kami mendapatkan suatu kuasa, satu akses yang selalu bisa hadir datang kepada hadapan Tuhan, memohon, meminta, karena Engkau mau mendengar. Engkau dahsyat, Engkau melakukan hal-hal yang kami tak sanggup lakukan. Kami mau menyerahkan segala yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhanlah memberikan damai sejahtera yang luar biasa kepada semua jemaat Afia yang mendengar firman Tuhan. Mereka itu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam hidup mereka dan mereka itu hidup untuk Engkau. Dan mereka bisa mendapatkan rewards, imbalannya luar biasa dari Engkau karena dalam pelayanan di dalam gereja kerajaan Tuhan, pekerjaan mereka tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah kami terima dari-Mu. Engkau memberkati minggu ini sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang diberkati mari kita katakan amin. God bless.